Selamat pagi, nama saya Indah Kurniati. Saya akan membahas tentang audit sistem informasi menggunakan framework COVID 410, mengaudit kinerja inventory barang konsinyasi pada PT Martina Berto Seri Ayu Marta Tilaar. Nama saya Indah Kurniati, NIM 181000048, jurusan Sistem Informasi, Universitas Satya Negara Indonesia, di mana terdapat 5 bab. Di setiap bab itu terdapat cover, judul, lembar pernyataan karya sendiri, lembar pengesahan pengujian, lembar pengesahan skripsi, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar yang nantinya akan dijelaskan pada PPT yang dilampirkan. Untuk abstraksinya sendiri membahas PT Martina Berto Marta Tilaar, aktivitas perusahaan utama memproduksi barang kosmetik dan obat tradisional atau jamu, niaga kosmetik, perawatan kecantikan, dan 1. Stop layanan logistik untuk internal Marta Tilaar Group dan eksternal kepada perusahaan lainnya. Adanya inventory berbasis online, cara kerja yang bisa diakses menggunakan ID karyawan untuk menentukan jumlah optimal dengan biaya yang minimal. Dengan adanya web ini mempermudah pengetahuan minus barang yang terjadi setiap bulan sehingga perusahaan meminimalisir terjadinya kerugian. Tujuan dari dilakukannya audit pada PT Martina Berto adalah mengidentifikasi apakah aplikasi yang digunakan sudah efektif dan efisien. Penulisan akan menggunakan framework COVID 41 sebagai pedoman audit. Pada proses audit ini, penulis akan berfokus pada deliver and support dengan subdomain deliver and support 5 atau ensure security system, deliver and support 7 atau educate and train system, deliver and support 10 atau management problem, dan deliver and support 11 manajemen data. Untuk teknik pengumpulan data, penulisan akan melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Di setiap bab pertama membahas tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, serta batasan masalah, tujuan dan manfaat yang nantinya bertujuan untuk mengevaluasi kembali, mengaudit kembali sistem kinerja yang sudah ada, dan memaksimalkan kembali sistem yang nantinya bisa direntas supaya mempunyai security yang lebih handal dan nantinya bisa bermanfaat untuk menjaga kerahasiaan suatu perusahaan. Di sini juga bab 2 membahas tentang landasan teori. Terdapat pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi, audit sistem informasi, konsep dasar sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia, COVID, pengertian COVID, kerangka kerja COVID, dan maturity model. Untuk bab 3, metode penelitiannya nanti akan pada lokasi yang dipilih untuk pengerjaan penelitian, serta gambaran umum dan analisa organisasi yang nantinya bisa kita bagi sesuai kemampuan dari berbagai bidang, serta sejarah singkat suatu perusahaan, serta visi dan misinya dalam perusahaan itu. Terdapat logo perusahaan serta perkembangan perusahaan sampai dengan sekarang. Untuk nantinya lebih valid, maka digunakan data primer dan data sekunder yang nantinya bisa dibandingkan untuk sebagai hasil analisis nantinya, sehingga bisa
menjadi metode untuk pengumpulan data dan metode audit planning serta kerangka berpikir. Untuk bab 4-nya, nanti ada hasil pembahasan, diantaranya adalah perencanaan audit, identifikasi audit subjek, identifikasi objek, serta identifikasi audit scope. Nantinya akan dibahas secara rinci dalam bab 4, serta hasil auditnya nanti terdapat rangkaian diagram yang nantinya akan dijelaskan di PPT-nya. Untuk kesimpulannya, bab 5 nanti kita akan bahas tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya ini mengenai di sini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah setelah melakukan audit sistem informasi sumber daya manusia, PT Martina Berto dapat disimpulkan bahwa hasil maturity level pada PO1, PO2, PO6, PO7, PO8, DS7 dan DS9 ada pada level 3, yang artinya kondisi di mana perusahaan telah memiliki prosedur yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran, manajemen, dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari, namun kurang ada pengawasan untuk menjalankan prosedur sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan itu dalam bentuk kelalaian, seperti saat inventory atau sumber daya manusianya yang kurang memahami tentang bidangnya sendiri. Dari beberapa Detailed Control Observative atau DCO pada setiap domain, terdapat maturity level yang bernilai 2, yang artinya kondisi di mana perusahaan telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan dalam melakukan manajemen terkait tata kelola sistem informasi, namun keadaannya belum terdefinisi dengan baik dan formal sehingga masih terjadi ketidaksinkronan. Belum ada pelatihan formal untuk mensosialisasikan prosedur tersebut. Untuk sarannya, nanti diharapkan agar perusahaan mampu meningkatkan nilai maturity level menjadi 4 dan 5 agar tujuan bisnis dapat dengan baik tercapai nantinya, serta penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan audit untuk fokus ke semua domain dan subdomain lebih detail agar diketahui proses IT yang dilakukan sudah mencapai tujuan suatu perusahaan, serta menciptakan tool audit sendiri untuk memudahkan dalam melakukan audit sistem informasi. Sekian dari saya, Indah Kurniati. Terima kasih.